Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika B MA1102. Saya Erik dari tim Matematika B. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang turunan. Secara khusus kita akan melihat tentang aturan rantai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara mengenai beberapa formula dasar untuk turunan untuk menghindari kita berbicara melihat turunan menggunakan limit. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang aturan rantai yang adalah turunan fungsi komposisi. Nah, perhatikan bahwa fungsi fx adalah akar dari x kuadrat tambah 1. Kita masih belum tahu turunan ini. X kuadrat tambah 1 turunannya saya tahu. Akar dari x saya turunannya saya tahu. Tapi akar dari x kuadrat tambah 1 saya tidak tahu. Tapi saya sadar bahwa fx ini adalah saya bisa pandang sebagai komposisi dua buah fungsi yang adalah f dan g dengan f seperti ini dan g seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah turunan untuk fungsi komposisi? Turunan fungsi komposisi ini yang kita sebut adalah aturan rantai. Misalkan g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan pada gx. Maka fungsi komposisi f besar yang adalah f komposisi g yang didefinisikan sebagai ini pasti akan terdiferensialkan di x kalau memenuhi ini dan turunannya akan memenuhi ini. Dalam notasi Leibniz, kalau y adalah fu dan u adalah gx, maka dy dx itu adalah dy du dikali du dx. Ini seolah-olah dicoret menjadi dy dx ya. Tapi hati-hati, ini bukan pembagian, sehingga sebenarnya bukan pencoretan. Walaupun pada akhirnya nanti kita bisa melihat bahwa ini adalah pembagian, bisa saya pandang sebagai pembagian dua buah diferensial. Yang akan kita bahas di akhir perkuliahan ini. Perhatikan bahwa turunan dari aturan rantai itu bekerja dari luar ke dalam. Maka turunan dari f gx itu adalah turunan f di gx dikali turunan g di x. Jadi dia akan terus mengecil ke dalam. F aksen di gx dikali dengan g aksen di x. Contohnya adalah ini. Saya sadar fx-nya ini, g-nya adalah ini, f aksen x adalah ini, maka saya substitusi ke rumus atau menggunakan Leibniz, saya mendapatkan hasil yang sama. Oke ya. Nah, sekarang saya mau mencari turunan dari ini, pangkat 6. Saya bisa melihat ini untuk cepatnya saya bisa melihat ini seperti sesuatu pangkat 6. Bagaimana mencari turunan ini? Saya cari turunan ini terhadap sesuatu dulu. Sesuatu pangkat 6, maka turunannya 6 dikali sesuatu pangkat 5. Kalau diturunkan terhadap sesuatu. Tapi kita mau mencari turunan terhadap X. Sehingga dikali dengan turunan sesuatu tadi terhadap X yang adalah ini. Untuk rantai yang lebih panjang, saya dapat misalkan sin seperti ini turunan terhadap X. Maka turunannya diberikan oleh turunan sin dari sesuatu. Maka turunannya adalah cos dari sesuatu. Tapi saya mau mencari turunan terhadap X, bukan turunan terhadap sesuatu. Maka cos dari sesuatu dikali dengan turunan sesuatu terhadap X. Turunan cos sesuatu. Nah, di sini udah gitu saya misalkan kembali, tangan X itu adalah sesuatu. Maka turunan dari cos sesuatu itu adalah min sin sesuatu dikali, jangan lupa ini baru turunan terhadap sesuatu. Saya harus mencari turunan terhadap X dikali turunan sesuatu terhadap X, sehingga saya dapatkan hasil seperti ini ya. Atau dalam bentuk notasi Leibniz seperti ini. Oke, nah aplikasi yang secara cepat bisa saya lihat akibat secara cepatnya yaitu mengenai tentang turunan dari fungsi eksponen dengan sembarang basis B yang positif. Misalnya seperti ini, tentunya ini bisa saya tulis sebagai dalam bentuk eksponen uh, uh, eksponen E adalah seperti ini, dan berdasarkan aturan logaritma untuk pemangkatan saya dapatkan seperti ini, sehingga turunan ini sama dengan turunan ini. Jadi turunan E pangkat sesuatu, turunannya adalah apa? E pangkat sesuatu, kalau diturunkan terhadap sesuatu. Tapi saya mau mencari turunan terhadap X, berarti harus dikali dengan turunan sesuatu itu terhadap X yang diberikan oleh ini. Ingat, ln B itu hanya suatu bilangan, maka suatu bilangan bisa saya anggap 5. Ini seperti 5x, turunan 5x terhadap x, ini adalah 5. Sehingga saya punya, ini akan menghasilkan ln B, dan ini sendiri adalah B pangkat x. Ini menjadi saya punya B pangkat x dikali ln B. Nah, aplikasi yang berikutnya adalah mengenai turunan implisit. Misalkan saya punya yang namanya persamaan volume Descartes. Kalau saya gambarkan grafiknya dalam koordinat kartesian, saya dapatkan grafiknya seperti ini. Perhatikan bahwa di sini y-nya itu tidak eksplisit sama dengan fungsi apa. Dan kalau kita lihat grafiknya pun, dia bukan fungsi.
Karena yang namanya fungsi, untuk setiap unsur di domain, misalkan X91, dia harus hanya mempunyai satu unsur petanya. Di sini saya petanya itu punya 3. Sehingga secara global ini bukan fungsi. Tapi kalau secara lokal, ini adalah fungsi. Kalau saya potongnya, ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi. Jadi saya bisa punya di suatu titik itu didefinisikan oleh 3 buah fungsi. Bagaimana mencari 3 buah fungsinya itu, saya harus menyelesaikan persamaan pangkat 3 ini. Dan menyelesaikan persamaan pangkat 3 bukan masalah yang mudah. Bukan masalah yang mudah. Apalagi saya harus menentukan nantinya. Saya di fungsi tadi ada di sini, atau ada di sini juga tidak mudah. Tapi yang perlu kamu ingat, secara lokal, Y-nya itu akan adalah fungsi dari X. Secara lokal, dia adalah fungsi dari X. Secara lokal, dia adalah fungsi dari X. Sehingga pada akhirnya saya bisa menggunakan yang namanya aturan turunan. Sebagai berikut. Misalkan saya punya contohnya seperti ini. Saya mau mencari Y aksen, dan saya mau mencari persamaan garis singgungnya. Perhatikan ketika saya mau mencari Y aksen, itu nanti akan bergantung dari Y. Sama seperti tadi, volume Descartes. Jadi kemiringan yang di mana? Y yang atas, Y yang tengah, atau Y yang bawah. Sehingga Y aksen itu bukan hanya bergantung dari X, tapi nanti pada akhirnya pasti akan bergantung dari Y. Oke ya. Nah, kita mau mencari turunan dari ini. Jangan lupa Y ini secara lokal adalah fungsi dari X. Jadi saya bisa anggap ini fungsi dari X. Jadi sesuatu pangkat 3 lah, saya misalkan. Jadi turunan dari ini tambah ini, dan turunan ini tambah turunan ini mudah, 3x kuadrat. Tapi bagaimana dan turunan ini sesuatu pangkat 3? Kalau saya turunkan terhadap sesuatu, itu menjadi 3 dikali sesuatu pangkat 2. Tapi turunannya bukan terhadap sesuatu, tapi terhadap X. Berarti dikali dengan turunan sesuatu terhadap X. Yang adalah ini. Lalu bagaimana dengan mencari turunan ini? Mencari turunan ini. Oh, mudah sekali. Anggap saja ini 6x, ini adalah U. Yang Y-nya ini saya anggap V. Kenapa? Karena Y-nya ini adalah fungsi dari X. Sehingga ini perkalian U kali V. Turunannya U aksen V ditambah UV aksen. U aksen. U-nya adalah 6x, turunannya adalah 6. Dikali V adalah Y, ditambah UV aksen. U-nya 6x dikali V aksen, turunan Y terhadap X, Y aksen. Saya pindahkan semua yang berhubungan dengan Y aksen ke kiri, saya dapatkan seperti ini. Lalu saya lihat bahwa Y aksennya sebenarnya ini, sehingga saya dapatkan Y aksennya adalah ini. Perhatikan bahwa Y aksennya memang bergantung dari X dan Y. Tidak hanya X seperti yang biasa kita kenal. Karena ini tidak secara eksplisit Y-nya sebenarnya apa, tapi secara implisit. Dengan cara yang sama, saya bisa dapatkan dengan mudah persamaan garis singgungnya. Oke ya. Nah, masalah lain yaitu tentang laju yang berkaitan. Untuk laju yang berkaitan, masalahnya seperti ini. Misalkan saya punya udara dipompakan ke dalam balon yang akan berbentuk bola. Nah, saya tahu kalau balon berbentuk bola, maka akan nantinya ada perubahan volume terhadap jari-jari. Perubahan volume terhadap jari-jari. Dan jari-jarinya ketika dipompa udara akan berubah terhadap waktu. Jadi ada perubahan jari-jari terhadap waktu. Jadi saya punya di sini DVDR, perubahan volume terhadap jari-jari. Dan saya punya DRDT, perubahan jari-jari terhadap waktu. Tapi pertanyaannya bagaimana menghitung perubahan volume terhadap waktu? Itu yang kita sebut laju yang berkaitan. Mencari perubahan volume terhadap waktu. Yang saya tahu perubahan volume terhadap jari-jari, perubahan jari-jari terhadap waktu. Saya mau mencari sesuatu yang lain. Ini yang kita sebut laju yang berkaitan. Tentunya saya tahu volume itu adalah 4 pi r pangkat 3 dibagi 3 untuk bola. Dan saya dapatkan DVDT itu DVDR DRDT. Ini perubahan volume terhadap R, turunannya itu adalah 4 pi r kuadrat dikali DRDT. Nah, aplikasi masalahnya adalah tentang pertumbuhan tumor. Misalnya saya punya ketika diameter tumornya itu adalah 16 mm, maka laju perubahan saat diameter terhadap waktu itu adalah 0,4 mm per hari. Berapa cepat perubahan volume pada waktu itu, yaitu pada saat ketika diameternya adalah 16. Maka volumenya akan berubah terhadap jari-jari. Saya tahu karena volume ini tumornya dianggap bola ya. Jadi volumenya adalah ini, maka saya tahu perubahan volume terhadap jari-jari. Dan saya juga tahu perubahan jari-jari terhadap waktu tepat pada saat diameternya 16 mm. Ini oke, saya mencari perubahan volume terhadap waktu tentunya adalah DVDR, DRDT, DVDR ini, DRDT-nya ini. Nah, yang saya tahu diameternya adalah 16, R-nya adalah ini, dan
perubahan diameter terhadap waktu tepat pada saat deltanya sebenarnya 16 milimeter. Ini tidak setiap waktu ya. Nah, tapi ini tepat pada saat diameternya 16 itu adalah 0,4 milimeter per hari. Jadi DRDT tepat pada saat deltanya 16 milimeter itu ada perubahan dari delta per 2, perubahan dari diameter per 2. Ini konstan, jadi setengah dari perubahan diameter ini adalah setengah dikali 0,4, 0,2 mm per hari. Perhatikan bahwa ini adalah DRDT tepat ketika deltanya sebenarnya 16 mm. Bukan secara umum DRDT-nya konstan ya, bukan. Hati-hati sekali. Jadi saya punya nanti DVDT-nya tepat pada saat diameternya 16. Mungkin baiknya saya tulis ini dievaluasi ketika delta 916. Ini dievaluasi ketika delta 916. Jadi baru saya masukkan substitusi angkanya sehingga saya dapatkan ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah berbicara mengenai aturan rantai, yaitu adalah turunan dari fungsi komposisi. Secara khusus kita melihat aplikasinya di dalam turunan implisit dan aturan rantai. Pada kesempatan berikutnya kita akan berbicara mengenai pertumbuhan eksponensial dan peluruhan. Terima kasih.